Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rizkinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah wahai sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah lucu Abu Nawas yang berjudul Berak di Tempat Tidur. Oke sahabatku, disimak ya ceritanya. Mari kita mulai kisah penggeli hati ini. Dikisahkan, Baginda Raja tiba-tiba mendadak kangen, ingin bertemu dengan si cerdik Abu Nawas. Soalnya, sudah beberapa hari ini si cerdik tidak pernah menampakkan batang hidungnya di istana kerajaan. Sudah beberapa kali lewat utusannya Baginda Raja memanggil si cerdik Abu Nawas. Namun sang pelipur lara ini belum juga menampakkan dirinya. Pada hari itu rindu Baginda Raja tak tertahan lagi. Baginda Raja ingin Abu Nawas menghibur hatinya yang lagi galau. Setelah lama berpikir mencari cara agar si cerdik Abu Nawas mau datang ke istana kerajaannya, Baginda Raja akhirnya menemukan ide yang super jahil. Baginda Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas. Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas, beraklah di tempat tidurnya. Kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri hadiah uang 1000 dirham. Tita Baginda Raja dengan serius. Kendati terasa aneh, tanpa pikir panjang ketika utusan Baginda Raja tersebut langsung menerima perintah Baginda Raja. Daulat Paduka, jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai dengan titah Baginda Raja. Sementara itu, ada seorang pejabat tinggi kerajaan yang memperhatikan perintah sang Baginda Raja kepada ketiga prajurit tersebut. Pejabat itu akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada sang Baginda Raja. Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina? Ujar pejabat setingkat patih itu. Memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istanaku, jawab Baginda Raja sambil terkekeh. Apakah gerangan rencana Baginda? Tanya pejabat itu lagi menunjukkan bahwa dirinya belum paham. Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka. Sampaikan kepada Abu Nawas, bila dia berhasil menggagalkan tugas prajurit itu, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham dan sekaligus ia boleh memukuli utusanku itu, kata Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, pejabat itu segera melaksanakan perintah sang Baginda Raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah si cerdik Abu Nawas. Para prajurit Baginda Raja Harun Ar-Rasyid yang sudah berangkat lebih dulu sudah tiba di rumah Abu Nawas. Ketiganya langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tak lama setelah itu si cerdik Abu Nawas pun membukakan pintunya dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja. Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah sang raja, kamu tidak boleh menolaknya, kata salah satu prajurit tersebut. Abu Nawas kaget bukan kepalang, tapi ia segera sadar. Permainan apa yang sedang dirancang oleh sang Baginda Raja ini ya? Oh, silakan. Saya sama sekali tidak keberatan,
Silahkan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah raja, ucap Abu Nawas. Kemudian si cerdik Abu Nawas segera memutar otaknya. Betul boleh? Tanya prajurit raja memastikan. Iya, silakan saja, sahut Abu Nawas dengan entengnya. Abu Nawas pun mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang berusaha ia tahan. Betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas berusaha dengan keras untuk memutar otak agar menggagalkan tindakan bodoh dan kurang ajar tiga prajurit itu. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar, "Hai para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas dengan geram. "Apa itu?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan ya, supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukuli kalian dengan sebuah pentungan yang besar ini. Dan setelah itu, saya akan laporkan kepada Baginda Raja bahwa kalian melanggar perintahnya," ancam si cerdik Abu Nawas. Dengan cekatan, Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Abu Nawas kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan kayu besar itu. "Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Iya benar," jawab utusan raja. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja ya," tegas Abu Nawas sambil memegang pentungan. "Mana mungkin Abu Nawas, itu tidak mungkin, kami juga harus buka celana kan dan kencing," protes salah satu utusan. "Tidak, perintahnya hanya buang air besar, bukan buka celana dan kencing. Aku akan pukuli kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah sang Baginda Raja," sahut Abu Nawas kembali mengancam. Ketiga utusan Baginda Raja tersebut hanya bisa saling pandang, kebingungan dengan ucapan Abu Nawas itu. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara yang memanggil si cerdik Abu Nawas. Rupanya suara tersebut datang dari pejabat tinggi kerajaan. Melihat kedatangannya, Abu Nawas dan ketiga utusan raja segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu, wahai Abu Nawas. Jika mereka sanggup, masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu," kata petinggi kerajaan tersebut. "Oh begitu ya, lalu hadiah dari Baginda Raja untukku berapa tuanku?" tanya Abu Nawas dengan mata berbinar. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima hadiah 3000 dirham, jawab pejabat itu. Mendengar itu, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira ria. Sebelum menghadap Baginda Raja, Abu Nawas kembali mengambil pentungannya, lalu mengejar ketiga utusan raja yang hampir buang air besar di ranjangnya. Ketiga utusan itu pun lari terbirit-birit. "Wahai Abu Nawas, Baginda Raja sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana," jelas pejabat tinggi kerajaan tersebut sambil tertawa. Abu Nawas setuju
Mereka pun akhirnya berangkat menuju istana kerajaan untuk memenuhi panggilan sang baginda raja, sekaligus mengambil hadiah 3.000 dirham. Wallahu a'lam bishawab. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa, wahai sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.